Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak kompak ah. Kalau Pak Ustadz turunin tangannya berhenti ya, dibantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pak Ustadz mau nanya nih, yang anak madrasah MI nya siapa yang mau duit angkat tangan? Yang tinggi angkatnya siapa yang mau duit? Udah ngapa jangan pakai berdiri neng, ibadah sama memalul pengen duit peneng acung baik lu mah. Ya, dengerin Pak Ustadz ceramah, nanti kalau bisa jawab pertanyaan Pak Ustadz kasih duit, oke? Setuju nggak? Jangan pakai ditanya berapa Ustadz mah duitnya nggak ada yang kurang tong, ya. Bab kalau kurang duitnya orang laku. Ya dengerin, ya. Dengerin, coba tes dulu. Tepuk anak soleh. Ya, agak kompak. Tabruk wudu. Cakep. Siapa yang apal doa setelah wudu 10.000? Ayo maju. Sini. Tuh, anak soleh Pak, di mana-mana lempengan duit pasti perempuan yang maju. Enggak emaknya, enggak anaknya pasti maju, kasih Pak. Tuh, iya, enggak anaknya. Baca coba, nama siapa? Mau pakai ini dong. Kartika. Nah, kelas berapa? 7. SMP aja baca. Yang bagus ya. Pelan-pelan, jangan buru-buru. Yang benar bacanya, ya kan? Jangan karena duit bacanya. Ayo baca yang benar. Luar biasa, tepuk tangan semua. Hah? Oh belum, belum. Coba baca cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikal shalihin. Shadaqallahul azim. Benar apa salah Pak? Benar Ibu ya? Iya, dia mah 10.000. Taruh dong, masa usah disuruh. Neng, cium tangan, mau gue belum lo. Lo kayak malu aja sudah bawa lu langsung kabur bayi lo, cium tangan benar. Main kabur aja. Yang sangat saya hormati Ketua Yayasan dari sekolah tercinta ini, Matlaul Anwar, Bapak Syarif Bini, mudah-mudahan beliau senantiasa Allah sehatin badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah berkahkan seluruh kegiatannya. Semoga anak-anak yang sekolah di sini nanti dewasa Allah jadikan anak yang soleh dan soleha. Segenap para asatidz yang hadir pada pagi hari ini, saya doain Bu ya, Bu ya.
Doain guru-guru kita yang datang pagi hari, semoga guru kita Allah sehatin badannya, amin. Allah murahkan rezekinya, amin. Allah berkahkan ilmunya, agar kita menjadi murid yang cinta dan mahabbah terhadap guru-guru kita. Juga segenap dewan guru MI maupun Sanawiyah, semoga guru-guru sini semuanya sudah disertifikasi ya. Ibu sudah sertifikasi semua? Sudah? Yang sudah maupun belum, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu. Saya juga seorang pendidik Pak, saya seorang guru di SMP Tangerang Selatan, PGRI 1 Ciputat. Jadi saya alhamdulillah Pak Haji Syekh Roni, saya sudah sertifikasi. Saya uang sertifikasi saya nggak makan, demi Allah. Saya kasih bini saya. Iya. Saya doain ibu-ibu yang datang pagi hari ini, bapak yang duduk malam pagi hari ini, saya doain guru-gurunya semua nih ya. Aminin doa saya Bu ya. Belum, amin gimana lo? Saya doain bapak ibu yang datang hari ini, mudah-mudahan semua hidupnya pada berkah. Kalau berkah, mudah-mudahan bapak ibu nanti bisa ke Mekah, bisa tawaf melilingi Ka'bah, bisa sa'i dari Safa dan Marwah, bisa mabit di Mina dan di Musdalifah. Mudah-mudahan bapak ibu nanti bisa wukuf di Padang Arafah. Mudah-mudahan pulang umroh maupun hajinya penghasilan suami ibu makin nambah. Kalau nambah, mudah-mudahan ibu bisa beli tanah, bisa bangun rumah, beli mobil yang mewah, anaknya soleh-solehah, entar ada yang jadi lurah, rumah tangganya sakinah mawadah dan warahmah. Mudah-mudahan suaminya bininya pada nambah, anaknya diaminin, bukan nambah istrinya tapi tambah kasih sayangnya, nambah cintanya, nambah perhatiannya, karena kita terlahir dari cinta kasih orang. Coba saya tes sama ibu nih, ibu nyambung nggak sama lagu ini? Kalau nyambung sautin Bu ya. Rasa cinta, cakep, pada makhluk sejak lama sampai kini tetap suci, takkan hilang, cakep, sampai datang, takkan hilang, sampai datang, renung. Tuh Pak ngaji mainnya kan sama emak-emak, resep saya mah. Iya, emak-emak suruh ngaji bisa, ya kan? Selawatan bisa, main kosidahan, ngerit baju lah bisa bener itu, malah pengerit mah. Anakku yang bapak cintai, tunggu dulu ya, ntar Pak Ustadz kasih duit lagi, oke? Oke? Hari ini bapak ibu dan anakku sekalian, saya akan bicara tentang masalah cinta. Kenapa saya bicara cinta Bapak Ibu? Karena kita terlahir dari manusia yang dicintai oleh kita, dan kita pun memperingati manusia yang tidak hanya dicintai oleh manusia, diridhoikan oleh surga, bahkan dipuja dan dipuji oleh kawan dan lawan, dan dipuja langsung oleh Allah Subhanahu. Beliau adalah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadra wa wada'na anka wizra allati anqadha dhahra wa rafa'na laka zikra inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sadaqallah. Pakai mic-nya dong. Sadaqallahu azim. Nah, 10.000. Seneng gak dikasih duit? Seneng gak? Senang. Alhamdulillah. Jangan suka marah-marah ya kalau dikasih duit. Ya. Seneng gak?
Nih. Nah, saya akan membahas nanti bagaimana kesalahan anak-anak kita dalam mencium tangan orang tua. Nanti saya bahas. Biar ibu pada ngerti. Kenapa Nabi harus kita tiru? Sebabnya dua. Bu, dengerin. 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 Yang pertama, karena Nabi itu manusia. Kita umatnya manusia, disuruh nyontoh nabinya manusia, ngepas. Nabi makan, kita makan. Nabi minum, kita minum. Nabi berkeluarga, kita berkeluarga. Cuman kualitasnya Bapak Ibu beda, Mak. Siapa yang mau duit? Diam dulu, diam. Yang main HP, HP-nya rusak. Amin. Nabi, usus gue mau injak Tau nggak jauh situ, tapi usah lompat injak. Nah, mau duit nggak? Mau duit nggak? Mau nih, saya kasih duit. Nih, sini, sini. Nah, sini. Kesian nih bocah kayak ban bola nih. Ya, Akbar kasih kagak mau nih, Neng. Dia Pak Ustadz. Ya udah kalau kamu nggak apa-apa dah, Akbar nggak mau sih. Nabi makan, kita makan Bapak, cuman kualitas makannya Nabi sama kita beda. Nabi memakan tak kalah lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau emak makannya mau lapar mau kenyang, kalau udah makan di depan mata hajar terus, nggak kuat mulutnya, kenyang perutnya bungkus. Makanya perempuan malah laki ngajinya beda Pak. Kita mengaji Pak, orang bawa tas. Emak-emak mau ngaji cuman yasinan doang, tuh tasnya lebar bener. Lah iya benar, kadang-kadang ada jeruk nganggur masukin, ada lontong masukin, lemper masukin, pulang ngaji gembol. Tuh perempuan, makanya saya mah demennya sama perempuan Pak. Saya mah demennya sama emak, bener demi Allah, saya mah dari dulu masih sekarang demennya sama emak. Ma bapak-bapak mah iya sorry amat ya. Emang kita ustadz apaan? Nabi minum, kita minum. Ibu saya tanya sama ibu, anak sekalian, ayah kalian punya keringet nggak? Cakep. Nabi punya keringat, suami ibu punya keringat, tapi keringat suami ibu sama Nabi beda. Anak sekalian ikut Pak Ustadz ya, beda. Rame-rame ya, coba dulu tiga. Cakep. Keringat suami ibu sama Nabi cakep. Keringat Nabi mah wangi. Orang pengen memeluk tubuh Rasul, kenapa? Karena wangi. Kalau keringat suami ibu adem. Sama keringatnya, beda kualitasnya. Nabi punya ludah Bu, suami ibu punya ludah. Cuman ludah laki ibu sama Nabi, keringat suami ibu, ludah suami ibu sama ludahnya Nabi, cakep. Ludah Nabi mah bisa nyebutin penyakit tuh. Ada sahabat sang akit elut, elak-elak, ya kan? BAB. Minum air dari Nabi, dibacain bismillah, diludahin doang Mak, dikasih minum. Tuh orang selama minum air itu ya kan seumur hidup dia nggak pernah sakit perut lagi. Doanya mustajab, ludahnya luar biasa. Ada sahabat Nabi ibu yang matanya bengkak, udah bengkak belekan ileran, nggak bisa ngelihat, terhalang oleh pandangan matanya karena bengkak. Nabi bilang sini, Nabi baca bismillah, bismillah, diludahin Mak, diludahin. Besok yang bongkak matanya diludahin sama Nabi, kempes. Coba ibu udah sakit mata diludahin sama laki ibu, insya Allah dah korengan bisa. Ludahnya sama, beda. Yang kedua, kenapa Nabi harus kita tiru Bapak Ibu anak sekalian? Karena Nabi punya akhlak yang wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Rasul punya akhlak yang mulia. Makanya Bapak Ibu sekalian, ternyata akhlak peranannya lebih tinggi dari ilmu dan amal. Saya tanya sama ibu, bapak ibu punya anak cerdas otaknya, cuman mau orang tua ngelawan mulu bagus ya? Tuh,
Otaknya cerdas, makanya pendidikan itu yang bagus tidak hanya mencerdaskan otaknya, memberesin akhlak dan budi pekertinya. Karena Nabi diutus ke alam dunia Bapak Ibu bukan untuk membuat umatnya menjadi pintar, bukan untuk membuatnya menjadi cerdas, tapi membuat umatnya jadi benar. Karena orang pintar belum tentu benar. Makanya akhlak nomor 1 mak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus ke alam dunia itu untuk membuat umatku menjadi bagus akhlaknya. Contoh, siapa yang mau duit? Nah, anak soleh kalau orang lagi bicara diam. Siapa yang mau duit? Nah, ya Allah bocah gebok amat dong. Ya Allah ini bocah siapa emaknya nih? Ini bocah ketawa nih makanya susah nih. Ini bocah kayak gini nih. Ini makanya susah nih Pak nih. Susah berhenti nih. Biasa, anak saya sama Pak Haji, anak saya umur 11 tahun sekolah di madrasah Jamiatul Khair Pak Sukirman, itu teman saya, masih udah tua juga teman saya ya kan. Itu anak saya 11 tahun berarti 64 kilo. Jangan heran, maklum anak ustadz ya kebanyakan makan berkat sama parcel ya kan, wajar ya kan. Makanya susah juga Pak, susah berhenti kan kayak begini nih kecilnya ya. Bocah alak Rasul itu kalau yang pertama, kalau Rasul mengucapin salam nih Bapak Ibu, yang pertama sampai yang ketiga intonasi turun. Assalamualaikum. Aisyah nggak ngejawab karena nggak dengar. Turun intonasi yang kedua. Assalamualaikum. Yang ketiga turun lagi. Assalamualaikum. Kenapa turun? Karena Rasul menghargai seorang wanita. Terlalu banyak pekerjaan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang wanita dari pagi sampai malam. Dia meleng, nggak kemana-mana, cuma dapur, sumur, kasur, udah zuhur, betul nggak? Kerjaan perempuan banyak Pak, kerjaan perempuan terlalu bujubel. Kenapa? Dia capek dari pagi sampai malam. Wajar Rasul tuh intonasi turun. Beda sama laki ibu. Kalau pulang kerja ya kan jam 8 malam ketok pintu, tok, assalamualaikum mama. Ibu nggak denger. Yang kedua lebih kencang lebih pelan. Lah digedor lagi, mama, assalamualaikum, mama. Dibuka sama ibu ya kan, karena ibu ngantuk dibuka set. Apa dia ngomong? Mata lu buta laki ngomong nggak ngeliat, kuping lu budeg. Karena bini dibudeg-budegin Pak, bini dibego-begoin. Ternyata istri luar biasa. Karena suksesnya karir seorang suami dimanapun dia berada, karir apapun dia, karena di belakangnya ada seorang istri yang setia doain suaminya, betul gak? Itu istrinya 1 di belakang, ada 3, makin banyak makin hancur, makin jaya. Atau aja orang urus. Nih akhlak nomor 1, makanya Bapak Ibu nah sekalian, Pak Ustadz, saya Pak dulu tinggal di Gandaria, dekat almarhum Gazet MZ, karena saya madrasah sama beliau. Fikri sekelas dengan saya. Orang dulu Pak yang saya tahu, orang Betawi nih, saya di Gandaria, itu kalau doain anak nggak ada yang doain biar jadi anak pinter. Yang saya dengar kuping saya, Bapak doain lu tong ya Neng, tong Bapak doain lu biar jadi anak yang bener. Itu doanya tuh. Kenapa jadi orang benar? Kalau pinter mah Pak gampang, tapi kalau benar susah. Makanya waktu saya di madrasah dulu sekolah ngajinya nak Pak Ustadz, dulu kalau ngaji Quran itu Pak jalannya 2 kilo dari Gandaria saya langsung ke Jatayu itu 2. Kenapa jauh? Kenapa jauh? Ustadznya jarang, makanya ngelewatin kampung orang lain bawa obor Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz kalau lagi ngaji malam gak ada listrik, Pak Ustadz bawa obor, gelap serem ya kan. Ngaji di rumah guru Pak Ustadz nggak ada listrik, pakai lampu ya Bu ya, ibu yang udah ngalamin pakai lampu tempok di depan Ustadz 1 sama keliling kita tuh rame-rame tuh. Giliran saya baca sebelah kanan rapi baca pada cemong, sebelah kanan muka saya. Kenapa? Kegedean lampunya, semprongnya terus semua. Tapi orang dulu Pak ngajinya jauh, ngeja lama bisanya ngeja. Sekarang kayak mikro ya, Mbak ngeja Pak, saya ngaji sama orang Sunda mau UHEM pakai Jabar, alif Jabar A, alif JRI, alif PSU, A, I, U, itu baru alif tuh. Ba Jabar ba, ba JRB, ba PSU, babi. Lah kalau sampai iya lama bener. Lah beneran ini. Pindah sama orang Betawi pakai fathah. Alif fathah A, alif kasro I, alif domah U,
A I U bapak taba lam do malu babalu. Tapi ngeja Pak, tapi bocah dulu mau pinter. Kenapa? Godaannya nggak banyak Pak, belum ada PlayStation, belum ada yang namanya warnet. Bocah sekarang ustaznya di depan matanya, TPA ngambrak di mana-mana, godaannya lebih kenceng dari saya dulu. Kenapa nih HP? Lah bocah SD udah HP, iya Pak. Kadang-kadang nomornya hilang, angkanya hilang, masih apa aja jempolnya. Mana yang A, mana yang F, tahu dia tuh. Tuh anak sekarang, makanya anak sekarang disuruh ke warnet sama ngaji, gancang mana jalannya. Tuh, kencangan ke warnet ya kan? Pakai duit nggak? Yang kasih siapa? Man juga bener. Orang dulu doain anak jangan pinter. Gua doain neng, tong lu jadi anak bener. Makanya orang dulu Pak jarang punya anak dua. Orang Betawi dulu dia punya hartanya nggak ada anak dua Pak. 9, 10. Emak saya anaknya 11. Saya punya teman di Tanah Abang, ayahnya namanya Haji Abdul Bashar Pak. Kampung Bali. Kampung Bali 12. Haji Abdul Bashar usianya meninggal 98 tahun. Anaknya berapa Pak? 19. Bu, Haji Abdul Bashar punya anak 19, bininya 1. Bayangin tuh, guru ngaji berkampung punya istri, anaknya 9, istrinya 1, anaknya 9, itu 19, anaknya 19, itu 19 orang tuh, itu manusia semua, nggak ada yang monyet, manusia semua. Saya mikirnya begini, saya tanya sama teman saya namanya Maladi itu Pak pelatih tenis meja saya ini atlet tenis meja, saya pernah mewakili Tangerang Selatan juara 2 tingkat provinsi Banten tenis meja antar guru. Bapak kalau mau jemaah tenis meja sama saya, tangan 1 pas saya lawannya. Iya. Cuman saya kadang-kadang gedeg sama dinas, kan? Saya seminggu ninggalin sekolah, orang dapat duit. Nggak mungkin di provinsi Banten kejuaraannya tingkat nasional, provinsi Banten, provinsi orang dapat duit Pak. Dari mulai belum ada Tangsel yang namanya di Tangerang itu saya juara mulu tuh PGD 1 Ciputat, kan? Orang dapat duit, jangan kata itu sertifikat dah. Makanya Pak Matoda saya bilang, Pak Matoda saya ogah lagi ketika ada di mes rapi saya juara 2, Pak Matoda besok mau pulang, saya besok kagak mau lagi mewakili Tangerang Selatan, gogah. Kenapa? Orang dapat duit. Saya bilang begitu Pak, emang apa Pak Ustadz? Lah besok saya kan udah pulang ke Ciputat, ntar lawan saya siapa besok? Saya bilang nggak ada Pak, saya bukan ngadapin duitnya, penghargaan sertifikat lah guru agama juara tenis meja 3 provinsi Banten 2, kan bagus Pak. Tanyain dah Pak Moto udah kenal sama Ustadz Pasha, dia pasti kenal. Dia saya kenal. Kenapa? Saya yang ngikutin juara 2 3 provinsi, ya kan? Bahkan di Serang Pak itu mainnya guna-guna teluh. Lah teman saya nggak bisa bergerak, main tenis meja apa berhenti. Jahatnya orang sana. Lah saya namanya saya pesantren ya kan, Ustadz lain ya kan. Lu jual gue beli ya kan. Itu saya main pingpong Pak, selawatan, Fatihah, Bismillah, ya hayu ya koyum, begitu. Lah main pingpong pakai lawan teluh itu bahayanya Pak. Makanya saya orang ikut lagi, satu emang banyak yang jahat, yang kedua orang dapat duit. Gue mendingan ceramah ya enggak. Tuh orang dulu makanya orang dulu 19 saya tanya Pak Maladi. Tuh Baba dulu kalau ngasih makannya gimana 19 diaurin. Udah 19. Makanya itu perempuan saya bilang subur bener. Setahun setengah dilangkai nama lakinya bunting. Setahun setengah bunting 19. Tapi orang dulu Pak Kiai saya bilang, orang dulu Bapak Ibu nak casingnya nggak bagus. Orang dulu casingnya nggak bagus. Nih Bapak nih, ya kan? Orang dulu nih, ya kan? Casingnya orang bagus. Tapi kualitasnya bagus. Kenapa? Karena dia bergaulnya sama Kiai, kumpulnya sama orang alim, sama para asatidz, para habaib. Haji Abdul Bashar itu ngajinya sama Buya Hamka, sama Abdul Syafi'i, dia guru ngaji tapi bergaulnya sama Kiai, makanya ngasih namanya dari Quran Pak. Beda sama ibu sekarang ngasih nama rumah ngontrak, petakan, lagi gojek namanya kayak kebarat-baratan. Anak lahir-lahir Alexander, ya bocah ngontrak Alexander, atau sesuai dengan nama bulan. Kalau Februari Febrianti, April Aprianti, Desember Desi Ratnasari, emaknya lahiran lakinya kebelangsak hidupnya Prihatini. Emang prihatin hidupnya.
Iya, tapi orang dulu Haji Abdul Basar Pak, 5 anaknya yang pertama dari Al-Fatihah Bu. Anak pertama Bapak Ibu dikasih nama Abdurrahman ma Abdurrahim. Di mana diambil namanya? Dari Bismillahirrahmanirrahim. Cakep kan namanya? Cakep. Orang dulu tuh kualitasnya bagus. Anak ketiga Abdul Malik Bu. Di mana diambilnya? Malikiyau. Anak keempat Muhammad Musta'in. Di mana diambilnya? Ihdina iyyaka na'budu wa iyyaka nas. Anak kelima namanya Muhammad Mustaqim. Dari mana diambilnya? Ihdinas siratal. Anaknya semua dari Quran. Ditanya Bang Haji, emang ngapa sih ngasih namanya dari Al-Fatihah? Tuh Pak Haji nyautin begini biar gua gampang manggilnya. Lo gitu Bang Haji, dah iya. Kalau saya manggil anak saya yang pertama sampai kelima jangan satu-satu, semuanya gua jamak. Caranya anakku sekalian, Al-Fatihah. Abdurrahim datang, Abdurrahman, Malik, Musta'in, Mustaqim, bocahnya pada bangtek, makanya bocahnya gemuk Pak. Kenapa? Kebanyakan makan berkat. Ada orang 7 bulan, Al-Fatihah, berlima pada datang. Ada orang selapanan, Al-Fatihah, berlima pada datang. Makanya bocahnya gemuk, kebanyakan makan berkat sama parsel. Makanya orang dulu berkah, orang dulu hidupnya, iya Tuhan. Orang dulu mah Yasin, Tabarok, Waqiah, Ar-Rahman pada apal Pak. Demi Allah nih, Haji Mahtum di rumah saya itu yang namanya Juz Amma atau ampe rawi apal. Casingnya kagak bagus, kualitasnya bagus. Anak sekarang casingnya pada bagus, SMA, SMEA, STM, S1, S2, tanya dah, Yasin apal nggak? Kagak bakal apal. Waqiah bakal apa? Rawi kagak ngerti. Ya kan kenapa? Casingnya doang bagus. Anak sekarang kuasa sekarang orang dulu. Makanya orang dulu doain anaknya jadi anak pintar. Orang dulu mah hartanya banyak Pak. Saya punya di Gandaria Pak Abdurrahman, Abdurrahim. Haji Abdurrahim itu punya tanah se-RT punya dia Pak. Anaknya 10. Dibikinin rumah satu. Lihat nih, betapa sayang orang tua berbeda dengan sayang anak sama orang tua. Orang tua kalau ngasih sayang sama anak sama semuanya. Ya Bu ya. Anak 10 nih, pada banyak, dibikin rumah tuh. Atau begini. Tapi anak 10 dikasih rumah sama babanya nggak mungkin sama sayangnya sama orang tua, betul nggak? Ada anak pertama sayang bener, anak kedua setengah sayang, anak ketiga seperempat sayang, anak keempat seon sayang. Bedanya lain anak sama orang tua. Bahkan mau meninggal aja orang tua hartanya banyak, anaknya dipanggilin semua. Dipanggilin semua, babanya mau meninggal. Anak ke-10 panggilin semua, Neng, toh, Bapak udah gak kuat Neng. Anak pertama namanya Rosid. Sid, lu anak gua yang pertama, rumah gua bikinin, lu jaga adik-adik lu Sid. Bapak udah gak kuat lagi Sid. Tanah sebelah belor gua bagi lu 1000 meter. Bapak mau kemana sih Pak? Bapak udah gak kuat lagi Sid. Lu titipin gua, titip adik dulu. Yang kedua namanya Mahmud. Ada apa Pak? Mud, lu anak kedua gua Mud. Lu bantuin abang lu, jaga adik-adik lu Mud. Jangan adik lu sekolah kagak bener. Lu urusin berdua Mud. Tanah belawetan 1000 untuk lu Mud. Bapak mau kemana Bapak udah gak kuat Mud. Anak ketiga perempuan Pak, yang gede namanya Minah. Min, lu anak perempuan gua atu-atunya Min. Lu jagain abang-abang lu, temenin, jagain adik-adik lu. Tanah 1000 meter di Parung jangan lu jual Min. Emang apa Bah? Tanah orang lain bego. Orang dulu mah dipanggil-panggilin semua anaknya, makanya berkah. Makanya nak, cium tangan sama orang tua. Sekarang anak sekarang pada keder. Mau di madrasah kayak mau SD Bang, salah. Makanya bocah sekarang orang tua. Nih lihat anak sekarang cium tangan gimana? Lihat ganteng, cantik. Cium tangan sama orang tua sama guru jangan begini nih. Perhatiin. Ibu juga begitu, cium tangan sama suami sama cara cium tangan sama anak sama orang tua. Bu, dengerin. Jangan ngaji pada raja malah ngelawan mulu lu. Cium tangan boro-boro makan duitnya tadahin. Cium tangan orang. Lihat Neng ya. Cium tangan sama ayah, ibu. Jangan begini ya, nggak boleh begini lagi nih. Ya, nggak boleh. Ini bukan cium tangan, apalagi pakai dijidat nih. Bukan.
Apalagi saya paling gede Pak, saya di SMP nih, lewat ada anak diantar sama babanya tunde moto, cium tangannya gini di kuping. Itu mah bukan cium tangan, itu namanya ngelap conge, tau nggak? Masa begini cium tangan orang tua? Cium tangan ama ayah, ama umi ama abi, dicium tangannya atas bawah. Perhatiin, ibu, perhatiin nih, kau cium sama laki, tau laki kawin lagi, tau rasa lo. Perhatiin cara cium tangan sama suami, ya, sama orang tua ya, perhatiin. Biar berkah hidup rumah tangganya, biar berkah hidup anaknya. Perhatiin, nungguin ya, nih atas bawah bunyi ya neng ya, perhatiin nak, bunyi. Saya tanya di antara anak ibu ada nggak cium tangannya sama orang tua begitu? Meskipun ada minoritas. Kenapa harus atas bawah? Ya Allah demi Rasulullah. Ini kalau saya ngaji sama kiai almarhum Muallim Sabi Azami dan kiai yang lain, saya cium tangan begini mana? Sama orang tua juga begitu. Kenapa? Letak keberkahan cium tangan sama anak di situ, bukan begini. Awasnya, kamu anak madrasah tidak boleh begitu. No, nggak boleh. Apa di sini? Ya, nggak boleh, tidak boleh. Anak madrasah cium tangannya ilmu pertama Pak Ustadz kasih nih cium tangannya. Ibu dikasih duit sama laki 2 juta, ambil duitnya. Doain suaminya, terima kasih ya bapak, ayah, papa udah kasih rezeki mama 2 juta. Mama doain panjang umur, murah rezekinya, sehat badannya, berkah kerjaannya. Cium tangan suami ibu atas bawah. Rasain apa rasanya? Asin. Tapi di situ letaknya, makanya nak, cantik ganteng, Pak Ustadz doain kamu jadi anak yang soleh dan solehah. Kalian harus sayang sama orang. Tidak akan pernah sukses karir seorang anak nak dalam hidup ini tanpa doa dan redo kedua orang. Nggak akan berkah rumah tangga seorang anak tanpa redo dan doa orang tua. Wallahi demi Allah, orang tua kita, ibu bapak nih, ibu-ibu yang umurnya di bawah saya 43 tahun, saya hanya berbagi rasa kalau orang tua kita itu akan berharga dalam hidup anak kalau orang tua kita sudah tiada. Ya Bu ya, saya bisa berdiri di sini, saya bisa ngajar di PGRI udah 17 tahun, saya bisa ceramah keluar kota Jabodetabek sampai di stasiun TV bukan karena saya kuliah, bukan karena saya pesantren, bukan karena saya ngaji berkiai, wallahi bukan. Itu berkat doa ibu saya saat saya hidup. Pak, kadang-kadang saya kalau bangun pulang ceramah jam 1, jam 2 Pak, itu kayak kalau saya ingat sama emak saya nih, Mak, Bu, air mata saya mendidih. Ingat ya Allah, waktu emak saya meninggal, ini anaknya saya pun lagi susah kebelangsak. Saya ngajar PGRI dapat 125.000 Pak. Emak saya meninggal dunia ketika saya menikah 3 tahun. Saya lagi susah-susahnya, ya kan, belum punya rumah, belum punya mobil. Emak saya udah meninggal duluan, air mata saya netes, ngembung jatuh terus. Ya Allah, andai kata umi saya masih hidup, umi saya akan saya bawa hari ini ke tempat ini nemenin saya ceramah. Ya Allah, andai kata umi saya masih hidup, umi saya akan saya bawa naik mobil, saya masih mobil saya mobil second. Ya Allah, andai kata umi saya masih hidup, umi saya bisa melihat anaknya ceramah di mana-mana sampai di TV, sampai setiap hari. Ya Allah, umi saya melihat pasel 1, 2, sampai 3 pasel setiap hari. Tahu di sini saya dapat pasel apa kagak, saya nggak tahu. Saya ngasih duit emak saya nih demi Allah nih, kalau anak pelit medit 17 setan sama orang tua sama mertua, rezekinya seret. Boleh buktiin? Saya lagi keblangsak Pak, ya kan? Keblangsak ngasih duit sama emak saya hari Jumat. Ketika pulang khotib nih, dapat amplop tuh kan ya? Tuh amplopnya sudah minta sama bini saya, Ma, hari Jumat mama nggak kasih rezeki sama ayah ya, karena duitnya untuk orang tua saya. Ketika saya pulang khotib Jumat, Bapak Ibu, umi saya ngobrol, pulang saya kasih duit umi saya Pak. Umi saya duduk di bangku kayak gitu, dikasih amplop sama saya, amplopnya nggak dikantongin Pak Haji. Diapain? Ditaruh sini nih. Cek sunama di jungjung. Ketika dipegang sama emak saya begini, saya nongkrong pas di depan dia begini.
Ketika nongkrong ibu saya nanya, ngapain Rip kok pakai nongkrong? Apa saya bilang? Umi doain Sarip. Sarip pengen nadahin doa Umi mumpung Umi masih hidup. Doain Sarip hidupnya lagi kebelangsak Mi, susah, belum bagus ekonominya, doain mumpung Umi masih hidup. Itu saya ngomong begitu mah air mata mas yang gerojok dua-duanya. Ibu tahu kan gerojok? Jatuh deras. Umi saya nangis doain saya, ya Allah dapat amplop nih satu dari saya. Ya Allah mudah-mudahan rezeki anak saya Sarip sama istrinya ya Allah nambah. Saya aminin tuh mas, amin. Ya Allah mudah-mudahan rukun rumah tangganya 2, amin. Mudah-mudahan cepat punya anak 3, amin. Mudah-mudahan cepat punya rumah, amin. 5, mudah-mudahan cepat punya motor ya Allah. Kesian si Sarip kalau ngajar nggak tunggu mulu. Itu mas saya kasih amplop 1 Pak. Demi Allah mas saya doanya 5. Kenapa mas saya doanya 5? Saya ngasihnya 50.000. Jadi sekali doa ceban. Bapak kalau saya kasih juta masih bingung apa lagi doanya. Demi Allah saya bisa begini punya apa yang didoain sama emas saya karena doa emas saya, bukan karena saya kuliah, bukan karena saya pesantren, bukan saya ngaji mekiai, karena doa emas saya. Nih adik-adik ini bawah saya 43 tahun. Saya sebagai kakak abang hanya berbagi rasa. Mumpung emak masih hidup, mumpung baba masih hidup, maka curahkanlah kasih sayang mahabbah kita sama orang tua kita mumpung masih hidup. Sebelum emak kita meninggal, sebelum baba kita meninggal, kita baru terasa betapa pentingnya arti seorang ayah dan ibu dalam hidup anak. Kalau sudah tiada baru, bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan mama, sungguh berat aku rasa hidup tanpa papa. Kalau sudah tiada baru terasa. Siapa yang mau duit? Oke. Siapa yang hafal surah Al-Buruj? Oh, cakep. 20.000 Pak Ustadz kasih ganteng. Luar biasa. Nih bocah dia nggak mau kalah, dia orang cerdas nih Pak, cerdas. Cepat dia maju. Ya kan, cepat lempengan 20.000 dia maju, anak cerdas. Naik, ganteng naik sini. Lumayan enteng gua angkat bisa loh. Tuh, anak saya orang bisa. Mana speakernya? Speakernya. Mana noh lo ganteng nah. Nih 25.000 Pak Ustadz kasih. Nah, nama siapa nama? Aulia Syafiq Azizi. Yo, nama panggil Aulia ya. Oke, jawab aja. Kasih tahu. Emak ada emak? Ada. Mana anaknya? Emaknya mana nih? Tadi ada sih. Mana? Ya Allah, emaknya Dede jauh kayak Mama Dede. Coba baca biar Mama tahu kamu itu bisa ya. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa shahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa ay yu'minu billahil azizil hamid allazi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli shay'in shahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabun jahannama walahum azabul hariq. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Inna basya rabbika lasadid innahu huwa yubdi huwa yu'id wa huwal ghafurul wadud zur al-sil madid fa'alul lima yurid al ataka hadithul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takzib
wallahu min waraihim muhib bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Shadaqallahul azim. Tepuk tangan ke Aulia. Kau dipanggil siapa panggilannya? Aulia Syafiq Azizi. Dipanggil itu panjang namanya. Namanya Rafiq. Hah? Syafiq. Syafiq ibaratnya guru tahfidznya siapa? Hah? Yang ngajar tahfidz siapa? Bu Sadiah. Bu Sadiah. Kalau Ustadz Fuad ngajar tahfidz juga? Hah? Oh MTS. Ini Ustadz Fuad ini adik saya Bu, ya kan? Cuman lain bapak lain emak, ya kan? Dulu saya pernah ajak Ustadz Fuad itu syuting sinetron GGS. Iya, saya jadi aliando, beliau ala kadarnya. Coba Pak Ustadz ini Pak, saya ini termasuk wali Pak. Ya, saya wali murid sama wali kelas, ya kan? Saya tahu nih anak bakal jadi baik apa enggak. Ini anak soleh nih. Karena saya tahu dari anak soleh itu raut mukanya, dan kedua dari jawaban kalau dia jawab. Dia pasti jawaban anak soleh ikhlas jawabannya. Nih saya tanya nih ya, lihat. Syafiq sayang sama mama? Sayang. Sama ayah? Sayang. Anak soleh. Ketahuan dari jawabannya. Syafiq maju dari depan ke panggung terpaksa apa ikhlas? Ikhlas. Anak soleh. Baca al-burudnya terpaksa apa ikhlas? Ikhlas. Tuh, yang kencang ikhlas aja, ikhlas, kencang. Ikhlas. Anak soleh. Ternyata predik saya nggak meleset Pak. Anak soleh jawabannya ikhlas. Ini Syafiq, kalau Syafiq majunya ikhlas, baca Qur'annya ikhlas karena Allah, silakan duduk. Pak Ustadz mau ngasih duit berapa tadi? Hah? Pak Ustadz mau ngasih duit berapa tadi? 25.000. Syafiq, kalau anak soleh itu harus jujur ya. Tadi Pak Ustadz mau ngasih berapa? 25. Ini 60.000 kebanyakan. Silakan duduk. Syafiq, gua gampar lu, Salim. Cium tangan atas bawah. Ya. Bukan begini. Cium tangan atas bawah. Pak, duduk. Lihatin, wah kan cium tangan saya ini ya, kan di atas, ini bawah. Cium atas bawah. Ini dulu nih. Maksud gue ini sama ini. Kalau cium sama mama ya sama ayah atas bawah. Nah, tambahin lagi goceng ya kan. Senang. Udah sono mau ngapain? Maija pengen ke Mekah sampai berakhir sinetronnya Maija nggak naik. Iya gak? Maija naik haji gak? Judulnya Maija pengen naik haji sampai bubar sinetron orang naik haji Maija. Ya pengen doang. Tukang bubur naik haji awalnya doang bagus Pak Bu. Awalnya itu yang tua bubur namanya Haji Sulam. Haji Sulam tuh mah orangnya baik. Dia mah sabar. Dihina, dicaci maki, difitnah sama Haji Muhyiddin kurang ajar tuh hajinya brengsek tuh haji tuh. Hatinya dengki sama orang, sama Pak Haji Muhyiddin sama bininya sama-sama dengki hatinya. Sama Haji Sulam gedek banget. Haji Sulam sabar, makanya orang sabar disayang Tuhan. Naik haji Haji Sulam tukang bubur. Pulang haji, Haji Muhyiddin tambah sombong, tambah fitnah Haji Sulam. Orang baik apa meninggalnya duluan. Noh makin mangkak diangkat jadi RW Haji Sulam, Haji Muhyiddin ya kan. Bininya tambah sombong. Lama-lama bininya meninggal. Haji Muhyiddin jadi duda. Demen sama jandanya orang demen sama Haji Muhyiddin, yang demen emak nok demen menelope bener sama Haji Muhyiddin orang demen
Mbak Haji Muhyiddin, bapak ibu punya anak Romana. Romana tuh bagus, cakep banget pak. Udah bening, tinggi, semangkai, mulus, soleha bener. Sebenarnya saya juga demen sama dia pak. Cuman dia lebih demen sama si Robi. Senetonya berkisah masalah cinta. Makanya dengan ilmu hidup kita jadi mudah. Dengan seni hidup kita jadiin. Dengan iman hidup kita jadi terarah. Ibu pesan terakhir. Ya anak akhlaknya bagus, bekali ilmu. Karena amal ibadah apa sebagus apapun amal ibadah kita kalau nggak ada ilmunya nggak bakal sah. Ibnu Ruslan dalam Matan Zubatnya menjelaskan fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latub. Lihat nih, ibu, sholat ada ilmunya nggak? Haji ada ilmunya, puasa ada ilmunya, ngucapin salam aja bapak ibu harus ada ilmunya. Coba-cobain salamnya salah, orang pada keder. Contoh, orang yang baca Quran sama penceramah ilmu salamnya beda bapak. Coba dia nih, pembaca Al-Quran akan sampaikan Ustadz Fuad. Ustadz Fuad naik dong, ilmu salam qori begini nih. Salam qori begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu qori itu. Penceramah beda, ceramah agama sampai Ustadz Pasha, saya naik. Salamnya beda yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar beli sepeda, bayarnya ngantri sekali. Kalau ada omongan saya yang salah jangan simpan di dalam kuntil. Anak naik sepeda, sepedanya nyusruk ke dalam sumur. Saya ingin berpanjang kata, khawatir ada janda yang gak bisa tidur. Ikan hiu berwarna abu-abu, I love you ibu-ibu. Bapak-bapak, geli, gua mah geli. Ikan tongkol, ikan tenggiri, ikan bawal, ikan emas. Nungguin ya, itulah nama-nama ikan ya. Wah, udah suwe. Hadiah ketiga. Siapa yang hafal surah Yasin ayat 1 sampai 10? Ayat 1 sampai 10. Siapa yang apa surah Al-Ghosyah? Ada. Sanawiyah Al-Ghosyah 30.000. Sabihis Al-Ala. Ada. Ah, sini maju. Sini. Resep nih bocah gini nih, ya kan? Nanti resepnya demen sama duit ya, gitu. Lu jalan-jalan mulu gedut lu. Nih, ke sono. Yang benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gusya'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Innahu ya'lamul zahra wa ma yahsya wa sanuyassiruhu lil yusra wa amma man A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gusya'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah innahu ya'lamul zahra wa ma yahfa wa nuyassiruhu lil yusra wa ma yugni udah mah enggak wasayujannabu hal ataqa alladzi yu'ti malahu wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza. Itu jadinya jadi apa enggak? Iya. A'udzu billahi minasyaitonir
Lazim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi a'radzal mar'a fajalahu gusaan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir inna fatid dzikra sayazzakaru may yahsa wa yatajannabu al asqa lazi yasla narul kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tu'siruna hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis sufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul azim. Nama siapa? Bajas. Bajas, mohon maaf lahir batin ya kan, hari ini terakhir gak ada hadiahnya ya. Gak apa-apa kan? Ya, yang terakhir gak ada hadiahnya, nggak Bayan? Ikhlas nggak? Ikhlas. Ikhlas nggak? Ikhlas. Ikhlas nggak? Ikhlas. Ikhlas yang gumbung. Jangan marah, mau temen marah nih. Bacain satu. Mana tuh cewek. Tadi yang salah. Gak cium tangan Pak Ustadz, kamu udah 35.000. Cium tangan. Yang bener cium tangannya. Jangan dijidat. Jangan dijidat, dicium. Satu lagi. 30.000, satu lagi. 30.000 Pan. Nah gitu, anak soleh nah ini begitu. Yang begini ya. Oke. Terima kasih Bu ya. Mau lahir batin ya kan, atas segala kekurangannya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.